الهادي اللهم صل على سيدنا محمد الوسيلة. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ولا عدوان إلا على الظالمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada segenap jamaah Jum'ah sekalian. Marilah kita selalu menambah dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berkualitas lagi daripada waktu-waktu yang telah lalu. Lebih berbobot lagi takwa kita kepada Allah daripada masa-masa yang telah lewat. Jadikan takwa itu sebagai pembekalan hidup kita yang paling utama untuk mencapai kebahagiaan kita, untuk mencapai kebahagiaan keluarga kita, untuk mencapai kebahagiaan saudara-saudara kita, bahkan untuk mencapai kebahagiaan bangsa yang kita cintai ini dari dunia sampai akhirat. Inilah yang dipesankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pembekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklum bahwa setiap kita ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ciptakan kita berwujud sebagai manusia, maka hakikatnya kita sudah membawa nikmat, yaitu nikmatul ijad. Nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa manusia. Setelah Allah wujudkan kita berupa manusia, maka Allah berikan kepada kita lagi anugerah nikmat yang kedua, yaitu nikmatul imdad, yaitu nikmat diberikan ubur rampai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa makan, bisa minum, bisa melakukan aktivitas, mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal, dan juga kita diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah, bisa membeli ini dan itu, menjadi orang sukses, dimuliakan oleh setiap manusia, dan usahakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sudah mulai lahir kita nikmati ini harus kita sama-sama syukuri, baik itu nikmatul ijad maupun nikmatul imdad. Nikmat diwujudkan oleh Allah maupun nikmat diberikan ubur rampai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengecewakan siapapun yang menjadi kebanggaan kita, orang yang melahirkan kita, orang yang mendidik kita, yaitu kedua orang tua kita. Lebih-lebih untuk masyarakat dan bangsa ini, jadikan ketika kita sudah menjadi sosok orang yang sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita sebagai orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hakikatnya manusia yang bermanfaat itu adalah bagaimana menjadi orang yang dirinya dibutuhkan oleh orang lain dan dia mau memberikan kebutuhan orang lain itu untuk mereka. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, kullukum halikun illal alimun wal alimun halikun illal amilun wal amilun halikun illal mukhlisun. Setiap kita, kata Rasulullah, au kama qol, kita semua ini adalah halikun, rusak. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, yang tua, yang muda, semua manusia itu sebetulnya rusak, kecuali illal alimun, kecuali orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang mau menimba ilmu sehingga dengan ilmunya dia bisa melakukan apa saja yang menjadi kewajiban sebagai khalifah fil ard, yaitu sebagai manusia seutuhnya yang hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu Nabi Adam alaihi salam ketika berada di muka bumi ini, yang Allah berikan pertama adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah ajarkan kepada Nabi Adam beberapa nama-nama. Supaya apa? Supaya Nabi Adam dan keturunannya mempunyai ilmu. Dengan ilmu nanti dia akan bisa menguasai dunia, akan bisa menjadikan bumi ini menjadi subur dan makmur, menjadi gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertora harjo, kata orang Jawa. Oleh karena itu Allah juga di dalam Al-Quran juga bertanya, tapi juga Allah menjawabnya sendiri. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya berbeda. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ibadah pun tanpa ilmu ketika kita lakukan boleh jadi ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin sukses hidup di dunia pun semua harus kita tangani dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses dunia maka dia harus menggunakan ilmunya. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa dia ingin sukses bahagia akhirat maka juga dengan ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Apabila dia ingin sukses bahagia dunia dan akhirat maka harus pula ditunjang dengan ilmu. Untuk itu jamaah Jum'ah rahimakumullah, semua rusak kecuali orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu termasuk salah satu yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Untuk itu mari kita didik anak kita, putra-putri kita. Walaupun sekarang sedang ada pandemi, kemudian kita pembelajaran untuk anak-anak kita terbatas. Dengan adanya pandemi ini, kemudian pembelajaran menjadi daring atau di rumah saja atau melalui online. Tapi jangan sampai melupakan daripada ilmu-ilmu yang ada, terutama ilmu akhlakul karimah. Bagaimana mempunyai sopan santun terhadap kedua orang tuanya, bagaimana menanamkan akidah Islamiyah, keimanan, pendidikan agama, membaca Al-Quran, membaca doa-doa ini dan itu. Yang semua itu walaupun tidak ada di sekolahan secara langsung harus tetap kita terapkan untuk anak-anak didik kita. Wal alimuna halikun illal amilun. Akan tetapi orang yang berilmu masih rusak kecuali illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ternyata tidak cukup menjadi orang yang berilmu saja. Ilmu itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mempunyai ilmu kejujuran, maka dia harus praktekkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Mempunyai ilmu agama, maka dia harus tularkan ilmu itu untuk orang lain. Mempunyai ilmu ketatanegaraan misalnya, harus ditularkan juga untuk kemakmuran bangsa dan negara ini. Mempunyai ilmu tidak boleh
untuk dirinya sendiri, harus diberikan kepada orang lain, dan juga harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Sulaiman alaihi salam ditawarkan oleh Allah, khuyira Sulaiman bainal ilmi wal mal. Nabi Sulaiman ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara ilmu dan harta. Fakhtara Sulaiman al ilma. Maka kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu daripada harta. Maka Allah berikan dua-duanya, yaitu Allah berikan ilmu dan harta. Kenapa Nabi Sulaiman mempunyai pilihan yaitu menuntut ilmu? Karena dengan ilmu kita bisa mencari maisha kehidupan dunia, bisa mencari harta sebanyak-banyaknya untuk keberkahan. Akan tetapi belum tentu orang yang mempunyai harta dia bisa menjadi orang yang berilmu. Bisa-bisa dia rakus dengan hartanya, hartanya tidak dingilmuni, sehingga akhirnya menjadi harta itu menjadi malapetaka, menjadi koruptor dan sebagainya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Wal amiluna halikun. Kemudian selanjutnya orang yang mengamalkan ilmunya juga masih rusak. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jamaah Jumat rahimakumullah, berilmu tidak cukup, berilmu harus dimanfaatkan ilmunya, diamalkan ilmunya. Ternyata memanfaatkan ilmunya, mengamalkan ilmunya juga tidak cukup, maka dia harus mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Inilah level tertinggi jamaah Jumat rahimakumullah, yaitu orang yang beramal dengan ikhlas. Untuk itu di dalam surat Al-Ikhlas tidak disebutkan kalimat ikhlas. Kalau Allah menurunkan surat Al-Falaq, falaknya disebut qul a'udzu birabbil falaq. Allah turunkan surat An-Nas, An-Nasnya disebut qul a'udzu birabbin nas. Tapi ketika Allah turunkan surat Al-Ikhlas, justru Allah tidak sebut kalimat ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Suratnya namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kalimat ikhlas. Saking beratnya ujian yang Allah berikan kepada orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, dan juga siapa di antara kalian, di antara kita yang ikhlas ketika beramal. Ketika seorang alim memberikan ilmunya kepada orang lain, ujiannya adalah ikhlas atau tidak. Ketika orang sedekah untuk kemakmuran masjid, pertanyaannya ikhlas atau tidak. Ketika seorang pejabat diberikan amanah oleh rakyatnya, ketika ada sesuatu yang menjadikan ganjalan, ikhlas atau tidak. Semua itu ada ujiannya. Yang di atas, yang di bawah, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, semuanya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya dapat ujian, orang miskin dapat ujian, orang sehat dapat ujian, orang sakit pun dapat ujian. Semua mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bisa mengukur keimanan mereka dan supaya mereka mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha. Saya menasihati diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada segenap jamaah Jumat sekalian. Mari jadikan diri kita, keluarga kita menjadi orang yang berilmu. Kalau sudah menjadi orang yang berilmu, amalkan ilmu itu. Kalau sudah mengamalkan ilmu itu, mari kita berusaha supaya menjadi orang yang ikhlas. Minta kepada Allah supaya Allah memberikan pintu keikhlasan terhadap apa yang sudah kita kerjakan di muka bumi ini. Semoga Allah meridhoi kita, dan semoga dengan keikhlasan Allah ketika Allah sedang menguji kita dengan adanya pandemi yang hampir 1 tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan, kesabaran atas ujian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakit
saudara-saudara kita, dan kita diberikan sehat walafiat, panjang umur untuk keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.